pimpinan bersama seluruh insan Komisi Pemberantasan Korupsi ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terus berkomitmen dan berupaya keras dalam pemberantasan korupsi guna mendukung perwujudan Indonesia maju. Kemudian untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, maka penting memastikan bahwa setiap tahapan dan prioritas kerja disesuaikan dengan arah kebijakan tahunan yang sesuai dengan rencana strategis 5 tahunan dan roadmap jangka panjang pemberantasan korupsi sampai dengan tahun 2045. Pada periode ini, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan fokus yang lebih pada 5 area, yaitu hukum, politik, pelayanan publik, sumber daya alam atau lingkungan, serta sektor usaha, sehingga upaya-upaya pendidikan, pencegahan, dan penindakan juga merujuk pada 5 fokus area tersebut. Di mana dalam strateginya dilakukan penguatan dan integrasi antar strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan atau yang dikenal dengan Trisula Strategi Pemberantasan Korupsi. Dalam hal ini, case building penanganan perkara diantaranya bisa bermula dari pendekatan upaya pencegahan dan pendidikan. Demikian halnya dengan pasca adanya upaya penindakan, dilakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah tindak pidana korupsi terulang kembali. Komisi Pemberantasan Korupsi terus berupaya meningkatkan kontribusinya terhadap 2 agenda pembangunan nasional yang relevan dengan tugas dan fungsi KPK, yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dan memperkuat stabilitas Polhuk-Hankam dan transformasi pelayanan publik. Dari rumusan visi, misi, dan strategi pemberantasan korupsi, KPK lalu menetapkan 4 tujuan dan 4 sasaran strategis yang mencerminkan outcome KPK sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu pertama, meningkatkan fokus keterukuran dan dampak kegiatan pendidikan anti korupsi. Kedua, meningkatkan efektivitas dan dampak kegiatan pencegahan. Ketiga, mengoptimalkan kegiatan penindakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Keempat, meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan. Oleh karena itu, sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban KPK kepada publik atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, khususnya pada kepemimpinan jilid kelima periode 2019-2024, kami akan menyampaikan capaian kinerja berdasarkan 4 outcome sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan pimpinan Nurul Gufron. Silakan, Pak. Kami lanjutkan sesuai fokus sasaran yang pertama, yaitu strategi sasaran pertama adalah peningkatan fokus, keterukuran, dan dampak kegiatan pendidikan anti korupsi. Salah satu misi KPK adalah meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif, terukur, dan berdampak bagi masyarakat. Untuk mewujudkan, KPK menyelenggarakan serangkaian program yang berfokus pada bidang pembangunan dan penguatan integritas masyarakat, pendidikan anti korupsi, sosialisasi dan kampanye anti korupsi, dan penguatan peran serta masyarakat. Pertama, pembangunan dan penguatan integritas masyarakat di Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah atau RPJMN 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Perpres 18/2020, Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan nasional pada prioritas nasional ke-7, yakni menguatnya stabilitas Polhuk-Hankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik. Dalam hal ini, IPAK juga digunakan sebagai indikator kegiatan prioritas penguatan sistem anti korupsi. IPAK yang diperoleh melalui survei perilaku anti korupsi atau SPAK diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi dan pentingnya perilaku anti korupsi sehingga terbentuk budaya integritas yang kuat di tingkat individu, komunitas, maupun institusi. Berdasarkan data hasil SPAK tahun 2020-2024, realisasi
Nilai IPAK masih di bawah target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 sampai 2024. Pada tahun 2024 ini nilai IPAK kita yang tercapai sebesar 3,85. Hal ini mengalami penurunan dibandingkan nilai tahun 2023 yang sebelumnya mencapai 3,92. Hal ini berarti di tahun 2024 masyarakat lebih permisif terhadap perilaku koruptif. Selanjutnya nanti capaiannya, perbandingannya disajikan dalam grafik di belakang kami. Berdasarkan data Pusat Statistik, rekomendasi atas hasil survei penilaian integritas atau SPAK ini untuk periode 2020-2024 menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan dan rekomendasi berulang dari tahun ke tahun. Jadi memang hasil survei kita setelah direkomendasi, perubahan dan juga rekomendasinya belum banyak ditindaklanjuti. Kelima, sehubungan dengan beberapa rekomendasi SPAK 2020-2023 tersebut, KPK melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan integritas masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilakukan KPK diantaranya adalah mengembangkan pendidikan anti korupsi, kedua, menjalankan program dan pelatihan sosialisasi dan kampanye serta pembinaan peran serta masyarakat berdasarkan lokus dan segmen termasuk kanal yang paling efektif. Ketiga, mengoptimalkan peran penyuluh anti korupsi atau PAKSI dan ahli pembangun integritas atau API sebagai agen perubahan guna internalisasi nilai-nilai anti korupsi di masyarakat. Melakukan koordinasi dan pemantauan atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan publik di tingkat daerah. Program pembangunan whistleblower system atau WBS tindak pidana korupsi dilakukan secara terintegrasi pada kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, BUMN maupun BUMD. Upaya yang dilakukan KPK dalam meningkatkan capaian IPAK tidak terlepas dari tantangan dan hambatannya yang kami rasakan diantaranya adalah sebagai berikut. Belum selarasnya program kegiatan KPK dalam peningkatan integritas di masyarakat. Kedua, peningkatan integritas masih dianggap sebagai tanggung jawab KPK saja sehingga kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah belum optimal karena belum bergayung sambut. Ketiga, SPAK tidak dilakukan di seluruh wilayah tingkat daerah di Indonesia dan hanya dilakukan samplingnya sampai wilayah oleh BPS. Jadi zooming ataupun pewilayahannya baru di tingkat provinsi, tidak sampai kepada pemerintahan daerah atau wilayah daerah. Keempat, proses penilaian IPAK hanya melibatkan beberapa individu yang terpilih sebagai responden dan tidak melibatkan masyarakat secara luas. Karena keterbatasan SDM maupun juga anggaran, kami masih penilaiannya masih sampling. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.